Di sini mencakup yaitu verifikasi faktual, tes kesehatan, tes kesamaptaan, dan penampilan serta hasil patoger. Ini nanti akan tersedia, teman-teman. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang calon guru. Sobat-sobat semuanya, bagi kalian yang selama ini sedang mencari untuk penerimaan CPNS jalur lulusan SMA atau yang sederajat, maka pada kesempatan ini sebagai salah satu perguruan tinggi kedinasan yang sangat diincar oleh banyak pelamar untuk CPNS lulusan SMA, yaitu IPDN, teman-teman, atau yang dulu dinamakan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri atau SPTPDN. Maka kita akan berbagi informasi terkait dengan jadwal pelaksanaan seleksinya dan juga mekanisme seleksinya, teman-teman ya. Namun di sini sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi ya. Baiklah teman-teman, di sini kita sekarang akan bersama-sama untuk ngecek jadwal seleksi IPDN ya. Di sini kita bisa langsung masuk dulu ke portalnya yang ada di sscasn, kemudian .bkn.go.id. Kemudian kita bisa enter bersama-sama. Berikutnya untuk melihat jadwal seleksi, rangkaian seleksi yang ada di IPDN, salah satu sekolah tinggi kedinasan. Nah, di sini kalian bisa klik di sini ya, yaitu SSCN Dikdin. Nah, ini kita bisa klik simor yang ada di sini. Berikutnya teman-teman, setelah sampai di sini, kalian tentunya yang belum memiliki akun SSCASN, maka kalian bisa klik daftar di sini. Kalau belum tahu caranya, cara lengkapnya mulai dari awal sampai akhir, silahkan simak video yang sudah saya sematkan di deskripsi ya. Oke, teman-teman, di sini kita akan langsung menuju ke IPDN. Di sini kalian bisa masukkan di sini untuk kursor kalian layanan informasi. Kemudian berikutnya kalian bisa klik daftar instansi ya. Oke, di sini sudah kita masuk daftar instansi. Kemudian kita cek untuk yang IPDN, teman-teman. Nah, di sini itu di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Kita bisa cek informasinya di sini. Bagi kalian yang ingin melamar di IPDN ya, kita klik di sini. Berikutnya kita akan dibawa ke website resmi yaitu IPDN. Berikutnya kalian bisa scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman, untuk surat integritasnya kalian bisa baca-baca, kemudian tentang IPDN itu seperti apa, maksud tujuannya seperti apa, kemudian prinsip pelaksanaannya, mekanisme seleksinya. Berikutnya persyaratannya, teman-teman ya, yang sangat penting sekali. Ini kalian harus mematuhi persyaratannya, harus terpenuhi. Kemudian persyaratan itu ada beberapa persyaratan. Yang pertama itu persyaratan umumnya. Kemudian berikutnya ada persyaratan administrasinya. Ini adalah kalian ijazahnya itu apa, kemudian juga KTP dan lain sebagainya. Kemudian persyaratan khususnya, kemudian di sini untuk cara pendaftarannya itu adalah setelah kalian membuat akun SSCASN, itu adalah bisa cek di sini ya. Kemudian terkait dengan tahapan seleksinya, teman-teman. Untuk tahapan seleksi di sini di IPDN 2021, ini adalah dapat kita lihat bersama, yaitu yang pertama, ini adalah ada SKD, kemudian ada tes kesehatan tahap 1, kemudian tes psikologi, integritas dan juga kejujuran, dan juga patoger. Jadi bagi teman-teman yang bermimpi atau berkeinginan untuk mendaftar di IPDN, maka ini nanti untuk tutupnya adalah tanggal 30 bulan April ini. Segera kalian persiapkan diri masing-masing ya. Dan maka dari itu kalian harus simak juga yaitu untuk rangkaian kegiatannya, jadwalnya, deadline-nya itu tanggal berapa saja. Dan kalian perlu catat juga supaya nanti tidak ketinggalan ya. Oke, kita scroll ke bawah teman-teman. Untuk kuotanya ini kalian bisa cek di masing-masing provinsi ya, termasuk provinsi kalian itu ada apa tidak itu kan. Nah, ini yang kita cari, yaitu terkait dengan jadwal seleksi penerimaan calon praja IPDN 2021. Nah, di sini adalah untuk uraian kegiatan teman-teman. Yang pertama, ini adalah pelamar mendaftar secara online ya, daring. Calon peserta mengakses ke portal SSCASN. Ini adalah seperti yang kita lakukan tadi. Kemudian terkait dengan cara membuat akun di Dikdin atau Sekolah Kedinasan 2021 yang poin 2 ini sudah saya sematkan deskripsi, silahkan kalian cek ya caranya. Kemudian setelah kalian membuat akun, ini adalah yang ketiga, pelamar itu login ke SSCASN Kedinasan dengan menggunakan nick dan juga password yang telah didaftarkan ketika kalian membuat akun ya teman-teman. Dan ini adalah kalian lakukan tanggal 9 sampai tanggal 30 April ini.
Nah, untuk alamatnya adalah yang ada di sini kan. Kemudian itu adalah deadline-nya. Kemudian verifikasi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran yang telah diunggah itu nanti adalah tanggal 10 April sampai 3 Mei teman-teman. Kemudian pengumuman verifikasi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran ini adalah tanggal 4 Mei. Kemudian pelamar yang memenuhi syarat verifikasi dokumen syarat administrasi pendaftaran melakukan pembayaran PNBP seleksi kompetensi dasar sesuai kode billing. Ini adalah pada bulan Mei ini ya. Kemudian untuk pelamar yang telah melakukan bayaran SKD mencetak kartu ujian melalui akun masing-masing pada website SSCASN. Jadi kalian kan sudah membuat akun SSCASN kan. Nanti kalian akan dapat beritahuan di sana bisa mencetak untuk kartu ujian itu adalah pada bulan Mei. Kemudian untuk pengumuman peserta SKD ini pada bulan Juni. Kemudian pelaksanaan SKD bulan Juni sampai Juli. Kemudian pengumuman hasil SKD teman-teman ini adalah bulan Juli 2021. Kemudian pelaksanaan tes kesehatan tahap 1 ini bulan Juli sampai Agustus. Tempatnya adalah di Rumah Sakit Bayangkara, nah Polda gitu kan. Kemudian untuk yang pengumuman hasil tes kesehatan tahap 1, nah ini bulannya. Kemudian pelaksanaan tes psikologi, integritas dan kejujuran. Kemudian pengumuman hasil tes psikologi, integritas dan kejujuran. Berikutnya lagi di sini adalah untuk pentukir teman-teman ya, yang sangat penting sekali, ini perlu kalian jaga kesehatan dan lain sebagainya. Verifikasi faktual dokumen persyaratan administrasi pendaftaran, kemudian tes kesehatan tahap 2, tes kesamaptaan dan pemeriksaan penampilan ini adalah pada bulan Agustus nanti. Kemudian untuk pengumuman hasil pantukir ini adalah bulan Agustus. Registrasi penerimaan calon praja ini adalah pada bulan September teman-teman. Jadi ini dapat dikatakan akan tuntas pada tahun ini ya. Terkait nanti kalian yang diterima itu nanti akan bisa mulai pendidikan pada tahun ini juga. Kemudian terkait dengan pengumuman itu nanti ada rangkaian-rangkaian pengumuman teman-teman ya. Namun di sini untuk jadwalnya belum ditampilkan, belum tersedia. Namun perlu kalian juga ketahui bersama terkait dengan pengumumannya. Jenis pengumumannya adalah untuk kelulusan seleksi administrasi, kemudian pengumuman daftar kode billing, pengumuman jadwal dan lokasi seleksinya, kemudian untuk hasil SKD dan lain sebagainya, sampai nanti untuk yang paling akhir ini adalah hasil pemutakhiran, pengumuman tes penentuan akhir atau pantukhir ya. Pengumuman tes penentuan akhir atau pantukhir di sini mencakup yaitu verifikasi faktual, tes kesehatan, tes kesamaptaan dan penampilan serta hasil pantukhir. Ini nanti akan tersedia teman-teman. Jadi bagi kalian yang berminat ini segera daftar, dan saya doakan semoga kalian bisa lolos ya, dan bisa menjadi abdi negara yang baik dan benar, dan semoga nanti kita semua bisa menjadi warga negara Indonesia yang bermanfaat bagi sesama dan juga negara kita tercinta. Oke, sampai jumpa sampai semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.